loh. Jadi memang menurut aku support system itu juga bukan hanya diterima tapi harus dikomunikasikan, maunya kayak gimana sih dari orang-orang sekitar gitu, maunya diperhatiin atau maunya nggak diperhatiin, atau maunya dibawain makanan atau maunya dijemput. Kalau enggak ya kita malah overthinking, oh kenapa ya gitu, malah mikirnya yang lain gitu. Ini kan kayak gitu-gitu itu berarti udah nggak bisa digabungkan dari biasa. Jadi yang paling penting menurut aku sih tahu diri sendiri sih, gitu. Gimana sih mekanisme kita yang paling baik. Mama, Papa, sama Mama juga dong. Mama, Papa, Kayanja, ya, mau apa? Sholat. Doain ya. Iya. Lagi dulu Mama. Lagi Mama. Semuanya mana? Lagi. Mama, Papa. Pak siapa? Pak siapa? Aja mau kemana sih? Ya, yang mau kemana ini? Mau kemana nih? Mau nemu ya? Aktivitas itu kan sifatnya abstrak dan sangat luas sekali. Kalau kita bicara kesehatan mental, udah ada pakem-pakemnya. Mana yang termasuk normal, mana yang termasuk abnormal. Nah, si kreativitas itu dalam kondisi kesehatan mental membantu kita untuk bisa mengekspresikan diri kita lebih optimal lagi dengan bahasa-bahasa non verbal. Kadang ada nggak bahasa non verbalnya? Ada juga, tergantung medianya apa. Yang pasti kreativitas adalah tempat kita mengekspresikan diri kita untuk ngejagain si mental health-nya, atau justru menjadi wadah kita untuk bisa mencari problem solving-nya apa dari yang kita lagi hadapin saat ini. Karena kalau misalkan kita fokus cuma sama satu hal, terus itu aja yang kita tekunin gitu, lama-lama kan kita akan burn out. Siapa yang hobinya makan seblak? Makan gorengan? Aku juga kok. Intinya kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan. Tapi kalau berkaitan sama kesehatan mental, ternyata makanan itu efek banget buat mood kita. Kalau kita lagi moodnya jelek banget, kita pasti cenderungnya cari yang manis-manis, betul nggak? Ya betul. Iya kan, coklat, es buah, apa segala macem gitu. Nah, tapi kalau kita lagi kondisi yang nggak baik-baik, kita cari yang manis-manis terus, itu juga ternyata mengganggu metabolisme tubuh kita, itu bikin hormonal kita juga jadi nggak balance. Jadi memang menurut aku support system itu juga bukan hanya diterima tapi harus dikomunikasikan, maunya kayak gimana sih dari orang-orang sekitar gitu, maunya diperhatiin atau maunya nggak diperhatiin, atau maunya dibawain makanan atau maunya dijemput. Kalau enggak ya kita malah overthinking, oh kenapa ya gitu, malah mikirnya yang lain gitu. Ini kan tim member, siapa di sini yang tim member? Sistem kamu selalu berusaha kayak apa ya, misalnya kayak mau ada ujian atau mau ada tugas dari jauh-jauh hari, tapi selalu hasilnya di tangan aja gitu. Yang penting itu sama, yang penting cepat selesai gitu. Karena memang pesan mama tuh waktu itu ya, kita tanpa ngerti maksud kuliah sekolah tinggi itu apa gitu, yang penting harus lulus S1 gitu. Walaupun ternyata itu belajar kuliah itu tuh bukan serta-merta, menurut aku ya, enggak serta-merta pelajarannya aja, tapi gimana cara bangun cara berpikir, bersosialisasi, bagaimana bertanggung jawab, banyak hal di luar dari pelajarannya itu gitu. Kayak gitu itu berarti udah nggak bisa digabungkan dari biasa. Jadi yang paling penting menurut aku sih tahu diri sendiri sih, gitu. Gimana sih mekanisme kita yang paling baik gitu. Oke guys, hari ini aku mau siap-siap buat buka puasa bentar lagi. Aku mau masak sesuatu yang bisa dimakan juga sama anak-anak, terutama sama Rayenza. Nah, di rumah tuh banyak yang sakit, Raffi kemarin sakit, Rayenza kemarin sakit. Jadi aku mau masak yang anget-anget, yang kayak sup-sup gitu. Jadi hari ini kita mau masak chicken dumpling corn soup ala Cedea.
Yang kita masukin duluan wortel karena wortel paling keras. Nah ini kita tumis-tumis dulu. Nah kita sambil masukin ini juga nih andalan aku nih, CDA Fish Dumpling Chicken. Nah kalau udah mulai bergejolak kita masukin juga daun bawang ya. Nah udah mateng nih. Terus baru aku mau masukin minyak wijennya. Fish dumpling chicken soup ala CDA sudah siap nih. Jadi hari ini aku mau kerja, mau syuting. Hari ini mau siap-siap dulu, tapi hari ini aku make upnya sendiri aja. Hari ini aku pakai Skintific yang cushion yang shade-nya 02 Ivory. Nah, karena aku tahu kan hari ini kerjaan itu bakal seharian. Jadi aku cari produk yang emang bisa dipakai seharian, gak gampang crack, dan juga pastinya super long lasting. Nah, karena hari ini aku bakal seharian banget, jadi aku make upnya kayaknya agak serius sedikit. Nah buat kamu tuh yang mungkin yang lagi ada bekas jerawat atau misalnya lagi jerawatan, nah itu tinggal diatur aja sih ketebalan makeupnya. Nah soalnya kalau misalnya ini bekas-bekas jerawat, merah-merah juga ya bakal ketutupan kalau ditutup pakai ini nih. Nah ini sebelah kanan udah pakai, sebelah kiri belum. Udah lihat kan nih coveragenya? Mantap banget kan? Lanjut ya. Udah deh, sekarang kita lanjutkan. Beres deh. Ini finish looknya. Nih aku sih ngerasanya kayaknya muka aku juga halus dan juga ngingetin aku sama foundation high-end aku yang lain. Keren sih. Nah udah ready, sekarang tinggal ganti baju. Siap mau kerja. Nah sesuai dengan janji aku mau masakin semur hari ini. Bahan-bahannya juga udah disiapin. Jadi sekarang tinggal kita masak aja. Pokoknya aku cuma pesan satu, yang penting kecapnya harus bango. Karena cuman kecap bango yang dibuat dari kedelai Malika. Dan selalu pesan bahan alami, tanpa pemanis buatan, penguat rasa, dan pewarna sintetik. Dijamin semua masakan semur jadi enak banget. Langsung aja kita masak-masak, ini udah disiapin ya. Telur, banyak banget nih. Ada cabai, daun bawang, daun salam, lengkuas, dan juga kaldu ayam. Dan yang paling penting nih, bangau kecap manis. Nah ini kita masukin dulu lengkuas dan daun salamnya ya. Telurnya juga udah direbus, udah dikupas. Dan juga sekarang kita masukkan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal masukin nih. Bangau kecap manis. Nah, udah deh. Ini kita biarin dulu nih sampai benar-benar memblubuk-blubuk. Nah, ini kita tambahin nih. Ini kaldunya. Sambil nunggu semur telurnya matang. Nah, aku mengingetin nih kalau Bang Bo itu juga masih nyari duta makmur lainnya. Makanya nih buat kamu yang suka masak semur dan juga berbagi, bisa jadi nih kamu duta makmur selanjutnya. Caranya gampang banget. Tinggal masak semur kesukaan kamu dan bagiin ke orang-orang sekitar bareng sama teman-teman. Nah, kalau kamu terpilih, nanti kita bakal masak sama-sama di Adara. Yuk sama-sama sajikan kehangatan Ramadan dengan lezatnya semur. Oke nih, udah mateng. Kita plating ya. Nah, semur telurnya udah jadi, udah bisa dimakan. Dadah!